Ustadz, bagaimana caranya agar kita tidak mudah marah? Ada satu hadis Nabi SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam disahihkan oleh Syekh Albani di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, Sahih At-Targhib wa Tarhib. Nabi SAW bersabda, la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, niscaya kamu mendapatkan surga. Kalau kamu tidak marah, surga bagi kamu, kata Nabi SAW. Sebaliknya, kalau orang itu mudah marah, berarti untuk menggapai surga itu sulit. Gitu Ibu. Nah, bagaimana cara supaya tidak marah? Memang berat. Menahan amarah itu tidak mudah. Coba kita lihat di sini, surah Ali Imran. Insya Allah ibu-ibu sudah hafal nih. Surah Ali Imran ayat 134. Lihat di layar tuh. Ini Allah meletakkan 3 amalan secara berurutan. Dan 3 amalan ini menunjukkan sulit dikerjakan. Maksudnya tidak mudah dibandingkan amalan yang lain. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan ya. Nah, lihat ya Ibu, 3 apa tadi? Amalan yang berat. Kata Ibu Katsir, Ibu, jika kita ingin mengecek apakah kita ini sudah termasuk orang yang berakhlak, sudah memiliki akhlakul karimah atau belum, lihat sejauh mana dia mengamalkan ayat ini. Paham Ibu? Saya ulang lagi. Jika kita ingin ngecek diri kita deh, enggak usah lihat orang lain. Orang itu enggak amalkan ayat ini. Jangan. Enggak usah lihat orang lain. Kita cek diri kita aja deh. Apakah kita sudah memiliki akhlakul karimah atau belum? Lihat sejauh mana dia mengamalkan ayat ini. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, suka berinfak di waktu senang dan susah. Karena banyak orang yang bisa berinfak hanya di waktu senang. Apalagi hari ini masa-masa pandemi ya. Sudah hampir jalan 2 tahun. Ya, 1,5 tahun jalan 2 tahun nih. Masa pandemi di mana-mana, kemiskinan di mana-mana. Subhanallah ya, kemiskinan di mana-mana sekarang ini. Nah, kita dituntut tetap berinfak Ibu, walaupun 10.000 sehari tidak bermasalah. 5.000 sehari, 1.000 sehari. Kalau bisa Ibu, di rumahnya ada buatin kotak amal. Ibu sendiri yang bikin. Buatin kotak amal, kemudian ibu-ibu sebelum subuh masukin 2.000 atau 1.000, nggak apa-apa. Masukin 5.000, Allah nggak melihat nominalnya. Setiap sebelum subuh, ya. Kemudian kalau sudah sampai 1 bulan, kasih ke orang-orang fakir miskin. Jelas ya Ibu? Itu pahalanya luar biasa. Kemudian yang kedua Ibu, akhlak seseorang yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang yang bisa menahan amarahnya. Enggak sih susah Ibu, sangat susah. Sangat susah. Orang yang bisa menahan amarah. Bahkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ibu-ibu, hadis ini mohon disimak baik-baik. Ini hadis buat suaminya ibu-ibu. Buat suami, buat kita nih sebagai seorang suami, buat laki-laki. Nabi SAW bersabda kepada buat laki-laki. Apa kata Rasulullah SAW? Man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyam fadah. Da'ahu Allahu ala sa'iril khulaiqi yukhayyiruhu min hurin 'in ma syaa. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang bisa menahan amarahnya padahal dia bisa melampiaskannya. Ngerti enggak maksud hadisnya Ibu? Dia bisa menahan amarahnya
Dan dia pun bisa melampiaskan tuh amarahnya, tapi dia tahan gitu kan. Maka Allah akan memanggil laki-laki itu di depan seluruh makhluk Allah di akhirat nanti, lalu Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang bermata jeli, yang manakah yang ia sukai. Buat laki-laki, Bu. Enak sebenarnya laki-laki itu masuk surga, tahan amarah, selesai masalah. Jadi kalau suaminya ibu-ibu pengen marah ke ibu-ibu, keluarkan hadis tadi. Barang siapa, gitu kan. Insya Allah dijamin gak jadi marah. Gitu. Nanti besok ibu sengaja lagi bikin apa? Ia membuat suaminya marah. Ketika suaminya mau marah, keluarkan hadis itu lagi, gak jadi marah. Gitu. Masya Allah. Ya. Apa kata Rasulullah SAW, Bu? Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bisa menahan amarahnya, padahal dia bisa melampiaskannya, maka kelak Allah akan memerintahkannya ya di depan seluruh para makhluk untuk memilih bidadari yang bermata jeli. Masya Allah, luar biasa itu. Akhlak yang ketiga, Ibu, lihat. Yang ketiga adalah wal afina anin nas, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain. Karena gini, Ibu, meminta maaf itu mudah. Tapi yang sulit itu apa? Memaafkan. Tapi yang saya pelajari dari psikisnya seorang wanita, ya, saya menyimpulkan, saya mempelajari psikisnya wanita itu selama 5 tahun, Ibu. Saya mempelajari kayak gini, ternyata istri itu mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Gitu. Perempuan seperti itu, mudah memaafkan tapi sulit melupakan, apalagi kalau sudah terlanjur sakitnya tuh di sini. Sudah tergores hatinya, subhanallah, itu berat untuk memaafkan. Memang bisa memaafkan, tapi butuh puluhan tahun untuk melupakan. Inilah 3 amalan yang paling berat. Sehingga pertanyaan tadi, amarah itu termasuk perbuatan yang paling berat untuk menahan amarah. Ya. Maka bagaimana caranya, kiat-kiatnya? Tanamkan keyakinan bahwa setiap orang itu bisa menahan amarahnya, maka saat itu juga turun malaikat yang akan mendampingi dia dan mendoakan dia. Masya Allah, luar biasa, ya. Wallahu a'lam bishawab.